Akurasi passingnya mengancam dan tendangan keras. Ini bukan pertama kali Ferrari bermain. Timnas Indonesia terancam gagal menaturalisasi pemain keturunan setelah Belanda kehilangan pemain kuncinya jelang Euro 2024. Belanda sedang mempersiapkan diri untuk Euro atau Piala Eropa 2024 pada musim panas ini, yang akan dimulai pada akhir pekan ini. Pelatih Ronald Koeman terpaksa harus mencoret Frenkie de Jong dari skuadnya menjelang turnamen lantaran sang gelandang mengalami cedera. De Jong telah dikonfirmasi tidak akan bisa ikut membela timnas Belanda untuk Euro 2024, jadi Koeman harus mencari penggantinya. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, sosok yang mungkin dipanggil oleh Ronald Koeman untuk menggantikan De Jong adalah Ian Maatsen. Sebelumnya, bek kiri Borussia Dortmund tersebut masuk dalam skuad bayangan De Oranje untuk Euro 2024. Namun, pemain keturunan Indonesia ini tidak berhasil menembus skuad akhir timnas Belanda untuk Piala Eropa. Menjelang turnamen yang akan dimulai pada akhir pekan ini, Maatsen punya kans bagus kembali ke skuad Belanda menurut Romano. Sebagai catatan, Maatsen masih punya kans untuk dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sebab, dia belum pernah membela timnas Belanda di kancah senior hingga saat ini. Namun demikian, seiring dengan potensi pemanggilannya ke Euro 2024, Maatsen kini terancam tak bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Belanda bakal mengawali Euro 2024 pada hari Minggu, 16 Juni 2024, mendatang dengan menghadapi Polandia pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mereka tergabung dalam grup D di Euro 2024 bersama salah satu kandidat juara, Prancis. Sedangkan satu tim lain yang mengisi grup tersebut adalah kuda hitam Austria. Ragnar Oratmangoen senang dengan dukungan yang diberikan fans pada timnas Indonesia. Namun, dia ingin ada pengertian dari fans bahwa pemain tidak selalu bisa memberikan foto atau tanda tangan. Pemain timnas Indonesia kini tengah naik daun. Pasalnya, penampilan Rizky Ridho dan kolega dinilai cukup bagus. Salah satunya saat menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Prestasi di atas lapangan jadi salah satu faktor meningkatnya popularitas pemain. Secara khusus, pemain yang kini bermain di luar negeri seperti Ragnar dan Nathan Choeaon dapat perhatian lebih. Sesi latihan atau kegiatan pemain timnas Indonesia dibanjiri para fans. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta foto atau tanda tangan. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Ragnar Oratmangoen tentu senang dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Dia merasa dicintai dan dapat dukungan dari mereka. Namun, pemain 26 tahun menyebut bahwa para punggawa timnas Indonesia tidak bisa selalu dekat dengan fans. Ada situasi di mana pemain harus fokus pada pertandingan dan fans harus mengerti soal itu. Menurut saya bagus melihat para penggemar selalu ada untuk kami, mendukung kami, menunjukkan rasa cinta kepada kami dan kami harus menghadapi ini karena kami tidak bisa meminta mereka untuk menjauh dari kami, ucapnya. Terkadang di area tertentu atau saat kami fokus pada permainan, kami tidak bisa memberi mereka tanda tangan atau gambar yang mereka inginkan, sambungnya. Sebagai pemain, Ragnar Oratmangoen punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan fans. Apalagi dengan antusiasme yang sangat tinggi. Namun, Ragnar memastikan akan membalas semua dukungan pada skuad Garuda. Pada akhirnya kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya, kata pemain asal klub Groningen tersebut. Ragnar Oratmangoen diprediksi bakal jadi salah satu andalan saat timnas Indonesia berjumpa Filipina, Selasa 11 Juni 2024. Pada duel ini, Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia adalah kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Penilaian tentang skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong ini diutarakan oleh pelatih Filipina, Tom Saintfiet. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Sup pada matchday pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga Indonesia versus Filipina ini dijadwalkan kick-off Selasa, 11 Juni 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia memiliki 7 poin di peringkat 2, 8 poin di belakang Irak. Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 poin, sementara Filipina baru mengumpulkan 1 poin di tempat terbawah. Filipina sudah tak punya peluang. Sementara itu, kemenangan di pertandingan pemungkas atas Filipina nanti akan memastikan Indonesia menemani Irak lolos ke putaran ketiga. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat para pemainnya, kata Tom Saintfiet. Saya berasal dari Belgia. Saya bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain, juga beberapa pemain Belgia, seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, imbuhnya. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil yang baik melawan mereka, tapi kami bukan favorit. Kami sangat menghormati mereka, ujar pelatih berusia 51 tahun tersebut. Indonesia adalah favorit kuat untuk pertandingan ini. Akan ada stadion yang penuh dengan penggemar yang fantastis, dan kami akan menikmati bermain untuk publik mereka, dan itu normal sebagai pelatih. Kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami tidak akan bermain untuk imbang. Kami akan mencoba untuk menang, tetapi itu akan sangat sulit bagi kami, sambung dia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, memastikan pemain belakang tim nasional Kelvin Verdong akan membela skuad Merah Putih di laga Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Kelvin Verdong adalah pemain naturalisasi yang telah sah menjadi WNI pada Selasa, 4 Juni 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, juga sudah selesai melakukan peralihan ke PSSI. Peralihan itu, kata dia, sudah mendapat restu dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA. PSSI pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia, AFC, pada Rabu, 5 Juni 2024. Dengan pengesahan FIFA dan AFC tersebut, maka legalitas pemain kelahiran 26 April 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick berharap kehadiran Verdong akan semakin memperkuat lini belakang timnas. Selain itu dia berharap kehadiran pemain ini akan membuat persaingan di antara pemain untuk bisa membela timnas semakin sehat. Termasuk Verdong, saat ini, tercatat ada 12 pemain di posisi bertahan. Mulai dari Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Choeon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Asnawi Mangkualam. Target saya, kita harus punya 2x11 pemain untuk timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang sehingga meski ada yang absen atau enggan memperkuat timnas, maka kita punya pengganti dengan kualitas yang sama, kata Erick. Intinya, pemain yang sekarang